Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti proses pembelajaran ini. Dengan demikian, insya Allah kita bisa mendapatkan apa yang kita harapkan dan apa yang kita cita-citakan dengan baik. Di video penjelasan ini kita masih membahas di bab 1 mengenai konsep dasar perpajakan. Di bab 1 ini kita melanjutkan materi-materi penjelasan yang kemarin, sehingga alhamdulillah di video ini kita sudah memasuki di poin E mengenai pemungutan pajak. Nah, mudah-mudahan video-video yang kemarin menjadi penghantar atau mengawali untuk membantu dalam memahami penjelasan selanjutnya. Baik, kita mulai saja ya. Di bab 1 ini mengenai konsep dasar perpajakan, di poin E membahas tentang pemungutan pajak. Kita mulai di pemungutan pajak. Di materi pemungutan pajak ini kita akan membahas yang pertama adalah asas pemungutan pajak, yang kedua teori pemungutan pajak, dan yang ketiga mengenai tarif pajak. Nah, jadi di poin yang kelima ini atau yang E di subbab pemungutan pajak akan membahas 3 poin, yaitu asas pemungutan pajak, teori pemungutan pajak, dan tarif pajak. Kita mulai saja dalam pembahasannya. Di poin 1, asas pemungutan pajak. Menurut Adam Smith di dalam bukunya yang berjudul Wealth of Nations, ini membagi asas pemungutan pajak ini menjadi 4 asas. Yang pertama menurut Adam Smith adalah asas kesesuaian atau asas kesinambungan. Nah, maksudnya adalah pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dari penghasilan wajib pajak tersebut, sehingga ini menjadi sesuai ya, dan negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. Jadi harus sesuai dengan penghasilannya. Penghasilannya berapa, maka dikenakan pajak berapa. Jangan sampai 50% besarannya atau seimbang atau lebih besar lagi. Nah, ini namanya tidak sesuai ya, sehingga yang kita rasakan sekarang pun memang asas kesinambungan atau asas kesesuaian ini sudah kita rasakan. Contohnya adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan itu kan cuma 21% ya, jadi tidak sampai terkuras penghasilan dari wajib pajak itu sendiri atau merasa terbebani terlalu besar dengan pajaknya. Yang kedua menurut Adam Smith adalah asas kepastian hukum. Nah, kita pernah membahas mengenai sumber-sumber atau peraturan pajak ya. Semuanya itu ada dasarnya berdasarkan undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, terus peraturan menteri, peraturan direktur jenderal pajak yang di video kemarin. Nah, ini juga menurut Adam Smith pun sesuai, di mana menurut Adam Smith adalah menggunakan atau berdasarkan asas kepastian hukum. Artinya begini, semua pemungutan pajak itu harus berdasarkan undang-undang agar yang melanggar dapat dikenakan sanksi. Jadi mengenai tarif, mengenai subjek pajak, mengenai objek pajak, dan kapan dikenakan pajak, ini semuanya sudah ditentukan dan berdasarkan hukum yang berlaku.
Ini yang dimaksud dengan asas kepastian hukum. Nah, yang ketiga adalah asas pemungutan tepat waktu. Nah, menurut Adam Smith dengan asas ini adalah pajak itu harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak. Misalnya gini, si wajib pajak ini tanggal 1 gajian, maka tanggal 1 itulah si wajib pajak ini akan dikenakan kewajiban untuk membayar pajak. Jadi tepat waktunya, dia lagi punya duit, sedang gajian, kan gitu ya. Atau PPN. Jadi si wajib pajak membeli sesuatu. Nah, pada saat itulah dikenakan pajak. Walaupun memang kemudian hari wajib pajak ini atau masyarakat mau membeli lagi, karena belum ada kejadian pembelian atau kejadian transaksi, maka tidak bisa langsung diminta karena tidak tahu membeli apa dan berapa harganya. Walaupun pada dasarnya setiap orang ataupun setiap penduduk pasti akan melakukan transaksi jual beli. Walaupun sudah dipastikan melakukan transaksi jual beli, namun hal itu tidak bisa langsung dipungut pajaknya. Kenapa? Karena belum tepat waktunya. Nanti tunggu pada saat terjadi transaksi. Seperti itu. Maka asas pemungutan pajak yang ketiga ini adalah menggunakan asas pemungutan tepat waktu. Dan yang keempat ini asas efisiensi. Artinya negara ini akan melakukan pemungutan pajak diharapkan sama dengan hasil pemungutannya. Saya ulangi, dalam asas ini, dalam melakukan pemungutan pajak diharapkan sama dengan hasil pemungutannya. Jadi jangan lebih besar dari hasil pemungutan pajaknya. Nah, maksudnya bagaimana kok lebih besar dari pemungutannya? Misalnya begini, di warga negara Indonesia ini contoh misalnya ada 100 juta penduduk, dimana kalau dihitung pajak ini tercatat mengikuti tarif ada 1 miliar. Maka pada saat pemungutan pun uang yang terkumpul dari pajak itu harus 1 miliar. Jangan sampai kurang apalagi lebih. Nah, seperti itu maksudnya. Jadi efisiensi tarif dengan yang dikumpulkan ini harus sama. Nah, ini menurut Adam Smith ada 4 asas. Kita lanjutkan masih mengenai asas pemungutan pajak. Kali ini ada tokoh yang namanya Adolf Wegner. Nah, menurut Adolf Wegner ini asas pemungutan pajak itu terbagi menjadi 5 atau menganut 5 asas seperti itu ya. Yang pertama menurut Adolf Wegner ini asas politik finansial. Nah, artinya pajak yang dipungut oleh negara jumlahnya memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara. Nah, yang kemarin juga di video yang lalu penjelasannya ada yang namanya membahas fungsi pajak, yang salah satunya adalah budgeter, di mana fungsi pajak budgeter ini kan fungsinya untuk membiayai operasional negara dari pajak itu. Sehingga menurut Adolf Wegner pun sama ya. Jadi pemungutan pajak ini uangnya bisa digunakan untuk membiayai semua kegiatan negara. Yang kedua, menganut asas ekonomi. Asas ekonomi yang dimaksud adalah pungutan pajak berlaku secara umum, penentuan pajak pada objek pajak harus tepat. Nah, ini mirip dengan Adam Smith. Nah, menurut Adam Smith itu kan ada yang namanya asas tepat waktu. Nah, jadi pada saat beli dikenakan pajak. Nah, menurut Adolf Wegner pun sama, ada namanya asas ekonomi, harus tepat, PPN dan PPNBM misalnya. Kalau memang tidak ada transaksi untuk kena pajak ya tidak dikenakan pajak itu. Jadi mirip, cuma beda
bahasa. Nah, yang ketiga, menurut Adolf Wagner, ini menganut asas keadilan. Maksudnya adalah pungutan pajak ini berlaku secara umum tanpa adanya diskriminasi, adil dan merata. Siapapun, dimanapun, selama dia menjadi warga negara Indonesia atau berdomisili di Indonesia yang melakukan transaksi atau melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pajak, maka saat itulah wajib pajak dikenakan untuk membayar pajak. Mau miskin, mau kaya, dimanapun itu sama, harus membayar pajak dan tarifnya pun sama. Maka asasnya ada yang namanya asas keadilan. Nah, untuk yang keempat, ada yang namanya menganut asas administrasi. Maksud dari asas administrasi ini adalah menyangkut masalah kepastian perpajakan. Misalnya kayak tadi ya, di mana dia harus membayar, kapan dia harus membayar, tarifnya berapa, dan caranya bagaimana. Ini sudah tercatat. Nah, saya ingatkan, saya juga pernah menjelaskan di video yang sebelumnya, ada yang namanya hukum formal, di mana hukum formal ini adalah hukum yang mencatat mengenai tata cara, bagaimana orang bayar pajak, tarifnya berapa, prosesnya bagaimana, seperti itu. Nah, jadi sesuai dengan asas yang disampaikan oleh Adolf Wagner yang keempat ini, menganut asas administrasi. Di situ sudah tercatat semuanya, peraturannya, kapan, di mana, bagaimana caranya, dan besarannya atau tarif pajak itu sendiri. Ini yang namanya asas administrasi. Untuk yang kelima, menurut Adolf Wagner, ini menganut asas yuridis. Yuridis ini semuanya harus berhubungan dengan hukum, atau semua pajak, tarifnya apapun itu harus mengacu kepada hukum-hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Dasar, peraturan pemerintah, peraturan presiden, ya, peraturan Direktorat Jenderal Pajak, peraturan Menteri Keuangan, dan sebagainya. Nah, sehingga dari itu, maka menurut Adolf Wagner yang kelima ini, Indonesia menganut asas yuridis, karena semua yang dilakukan oleh negara untuk pemberlakuan pajak ini ada dasarnya berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, maka disebut dengan asas yuridis. Kita lanjut lagi, masih membahas mengenai asas pemungutan pajak. Kali ini menurut pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Menurut pasal ini bahwa segala pajak untuk keuangan negara ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Pengenaan Pajak. Nah, sehingga ini ada 3 nih yang mendasari menurut pasal 23 ayat 1 ini. Yang pertama adalah asas domisili. Nah, asas domisili ini maksudnya adalah semua penduduk akan dikenakan pajak penghasilan baik secara individu ataupun badan atau perusahaan adalah penduduk yang berdomisili di negara tersebut. Ingat, yang berdomisili, bukan mengenai warga negara. Domisili ini boleh warga negara asing. Kalau memang dia tinggalnya di sini, baik itu perusahaannya ataupun individunya, maka wajib pajak tersebut harus membayar pajak. Ini yang dimaksud dengan asas domisili, ya, tidak melihat kewarganegaraan.
tapi yang dilihat adalah tempat tinggalnya. Siapapun itu yang tinggal di sini, baik badan ataupun perorangan, maka akan dikenakan pajak. Yang kedua, menurut pasal 23 ayat 2 ini adalah mengandung unsur asas sumber. Yang dimaksud dengan asas sumber ini adalah pengenaan pajak penghasilan yang diperoleh oleh orang pribadi atau badan ini yang timbul di negara itu. Artinya begini maksudnya, tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia misalnya, atau penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia. Jadi siapapun itu, selama dia hidup di sini, melakukan kegiatan di Indonesia, mendapatkan penghasilan di Indonesia, maka penghasilannya atau hasil dari transaksinya akan dikenakan pajak. Ini yang dimaksud dengan asas sumber, ya. Jadi sebenarnya mirip dengan asas domisili. Kalau asas domisili itu berdasarkan tempat tinggal, selama dia tinggal di Indonesia maka kena pajak. Kalau asas sumber berarti siapapun dia, kalau dia melakukan kegiatan ataupun transaksi di negara Indonesia, maka dia akan dikenakan pajak, ya, karena sumbernya dia mendapatkan penghasilan itu adalah dari tanah Indonesia, begitu maksudnya. Nah, untuk yang ketiga adalah asas kebangsaan. Nah, asas kebangsaan ini maksudnya adalah pembebanan pajak berdasarkan status kewarganegaraannya, dilakukan dengan cara menggabungkan antara asas nasionalis dengan konsep pengenaan pajak. Nah, jadi gini, kalau asas kebangsaan ini, kita ini kebangsaan apa? Kita kebangsaan negara Indonesia. Nah, maka negara Indonesia atau pemerintah Indonesia akan mengenakan pajak kepada kita. Nah, lalu bagaimana kalau kitanya bekerja di luar negeri? Bekerja dimanapun, di negara manapun, misalnya yang biasa dikenal dengan TKA atau tenaga kerja asing, kita tetap akan dikenakan pajak, ya. Nah, mungkin masih ingat nih ya, adik-adik atau teman-teman atau siapapun mengenai ada yang namanya pahlawan devisa. Nah, seperti itu. Ya, selain itu juga ada yang namanya pajak penghasilan lagi. Nah, ini karena dia warga negara Indonesia, tinggal di Indonesia, bekerja dan mendapatkan penghasilan di Indonesia, dia kena pajak. Lalu bagaimana kalau warga negara Indonesia yang bekerja di luar? Tetap akan kena pajak. Kenapa? Karena yang bekerja di luar itu masih menjadi warga negara Indonesia. Nah, seperti itu. Ini namanya asas kebangsaan. Jadi mengikuti kewarganegaraannya. Oke, demikian penjelasan mengenai asas pemungutan pajak. Ya, mudah-mudahan melalui penjelasan ini kalian bisa terbantu untuk memahami teori ini. Sukses untuk kita semua. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.